Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Miranda. Saya seorang mahasiswa dari Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang hukum tata negara yang ada di Indonesia, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Baik, langsung saja. Kita masuk ke pengertian hukum tata negara. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu negara, ilmu negara, dan ilmu tata negara. Nah, negara itu adalah suatu organisasi bersifat teritorial dan memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dan mencapai tujuan bersama. Nah, ilmu negara itu adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang biasa dipakai atau terdapat pada setiap negaranya itu sendiri. Nah, kalau ilmu tata negara itu adalah ilmu yang mempelajari tata suatu negara tertentu. Ruang lingkup yang dipelajari misalnya itu tentang organisasi negara, jenis-jenis. Nah, jika kita sudah paham tentang pengertian tersebut, maka kita akan mengerti tentang hukum tata negara, yang mana merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai organisasi negara pada umumnya, seperti sistem pemilu, terus kepartaian, kehidupan politik rakyat dalam hubungan dengan organisasi negara, terus hubungan kekuasaan antar satu sama lain, dan hubungannya dengan rakyat begitu. Dan juga negara sendiri adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai susunan, tugas, wewenang, kekuasaan antara satu dengan yang lainnya, hubungan pribadi dengan pribadi. Negara ini hasil terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht, dan juga unsur pokok bahasan hukum tata negara adalah konstitusi atau peraturan dasar atau fundamental norma mengenai pembentukan negara. Jadi itulah tentang sedikit pengertian hukum tata negara. Kedua, materi. Oke. Di sini sumber hukum tata negara terbagi dua, yaitu material dan formil. Sumber hukum material itu adalah lambang negara kita sendiri, negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tata negara itu kalau dalam arti luas itu masih bisa jadi perdebatan di antara para ahli hukum sendiri. Jika dalam arti sempit itu seperti tadi yang saya jelaskan tentang ketentuan-ketentuan dan lain sebagainya. Kedua, yaitu sumber hukum tata negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum material. Sumber hukum material ini sendiri yaitu Pancasila, lambang negara kita sendiri, yang mana terdiri dari 5 sila. Terus yang kedua ada sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil ini di Indonesia terdiri dari beberapa dalam hukum tata negara. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Ketetapan MPR, yang ketiga ada Undang-Undang atau Perpu, yang keempat ada Peraturan Pemerintah, yang kelima ada Peraturan Presiden, yang keenam ada Keputusan Presiden, dan yang ketujuh ada Peraturan Daerah. Kepada hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu lain. Di sini ada yang pertama itu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara sendiri. Kalau kita lihat menurut sifatnya atau perilakunya, itu kalau ilmu negara lebih kepada teorinya, sedangkan tata negara sendiri dia lebih kepada pelaksanaannya atau prakteknya. Sementara kita lihat dari segi manfaatnya, bahwa ilmu negara itu merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian pokok dan seni-seni dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara itu sendiri. Jadi sebelum kita melihat manfaat dari hukum tata negara itu, kita harus terlebih dahulu memahami manfaat dari ilmu negara sendiri.
Nah, negara ini merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu negara dengan hukum tata negara dengan ilmu politik. Pembentukan Undang-Undang Dasar ini menunjukkan adanya politik dalam suatu negara. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR. Selain itu juga pembentukan undang-undang ini dipengaruhi suara wakil rakyat yang ada dalam DPR. Sementara DPR merupakan wakil dari organ-organ politik. Jadi kalau dalam politik itu banyak sekali tantangan. Yang ketiga ini ada hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi. Nah, hukum tata negara untuk mengetahui organisasi negara serta badan lainnya. Sedangkan administrasi negara ini untuk mengetahui bagaimana caranya negara serta organ-organ melakukan tugasnya sendiri gitu. Dapat dikatakan bahwa hukum tata negara ini adalah hukum negara dalam keadaan mati. Sedangkan administrasi negara ini dia itu hukum negara yang dalam keadaan hidup yang meliputi tindakan dari administrasi negara. Yang terakhir yaitu asas-asas hukum tata negara di Indonesia. Pertama itu negara kesatuan. Negara kesatuan ini tercermin dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, diimplementasikan juga dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi dan kabupaten kota yang terdapat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Juga ada kekhususan dan keragaman wilayah tetapi diakui. Itu ada dalam pasal asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas-asas Pemda di Indonesia ini terbagi lagi dalam beberapa. Yang pertama ada asas otonom, desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan tugas membantu. Asas otonom itu apa sih? Asas otonom adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam urusan pemerintah maupun kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Perpu. Lalu apa itu asas desentralisasi? Asas desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa sih asas dekonsentralisasi? Asas dekonsentralisasi ini merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah-wilayah tertentu. Lalu apa itu tugas pembantu? Tugas pembantu ini adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah, desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, serta pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu seperti RW dan lain sebagainya. Tugas pembantu di dalam asas pemerintahan daerah. Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang video presentasi saya tentang hukum tata negara di Indonesia. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya mohon maaf karena saya di sini masih sama-sama belajar. Dan terima kasih, itu saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.